Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, jumpa lagi bersama Pak Firman tentunya di channel Kelas Mandiri. Selamat datang di Kelas Mandiri. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan masuk di tema 9, subtema 1, pembelajaran yang pertama. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas untuk pembelajaran pertama, yaitu kita membahas tentang macam iklan atau contoh iklan. Nah, bisa kalian perhatikan di samping kalian ini. Di sini adalah contoh dari iklan media cetak. Nah, iklan juga atau iklan merupakan suatu cara yang digunakan untuk mempromosikan atau menawarkan suatu barang atau benda tentunya ya. Nah, iklan juga bisa kalian jumpai, tentunya iklan media cetak itu bisa kalian jumpai di dalam koran dan majalah. Nah, ada pun juga iklan yang ditayangkan seperti di televisi dan radio. Nah, itu contoh-contoh dari iklan. Nah, langsung saja kita akan membahas contoh dari iklan media cetak yang ada di gambar atau di samping kita Pak Firman ini ya. Oke. Dimana di sini adalah iklan media cetak itu tentunya dia menggunakan seperti banner atau dicetak tentunya ya. Nah, ditampilkan seperti ini, dimana iklan ini menawarkan sebuah keunggulan dari suatu benda. Nah, misalkan di sini contohnya adalah iklan mesin cuci ya, dimana di sini ada kapasitas menampung air atau pakaiannya berapa kilo seperti itu. Nah, baiklah. Setelah kita tadi melihat contoh dari iklan media cetak, yaitu dari iklannya adalah mesin cuci, selanjutnya kita akan mengetahui bahwa ketika kita akan mencuci, tentunya kita membutuhkan air. Nah, biasanya kalau kita mencuci pakaian di dalam mesin cuci, tentunya ada beberapa campuran air dan deterjen. Nah, campuran air dan deterjen ini merupakan zat campuran. Nah, air itu juga sendiri disebutnya zat tunggal. Oke, tanpa membuang waktu kita langsung saja akan membahas selanjutnya, yaitu ke zat tunggal dan zat campuran. Nah, baiklah anak-anak, nah perlu kalian ketahui pengertian dari zat atau materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang yang mempunyai massa. Nah, itu adalah zat atau materi. Nah, langsung saja, yang pertama untuk zat itu ada yang biasanya kita sebut adalah zat tunggal. Nah, zat tunggal, dan ada juga nanti zat campuran. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu adalah zat tunggal. Nah, zat tunggal ini terdiri atas dari materi sejenis atau hanya satu materi. Contohnya adalah air, gula, garam, emas 24 karat, paku, besi, aluminium, dan lain-lainnya. Nah, artinya zat tunggal ini adalah materi yang hanya satu jenis materinya ya. Oke. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu adalah zat campuran. Nah, zat campuran ini terdiri dari beberapa jenis materi, dan juga zat campuran ini dibedakan lagi menjadi dua tentunya ya, yaitu adalah campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, apa sih itu campuran homogen? Nah, campuran homogen itu zat penyusunnya itu tercampur dengan sempurna, artinya larut dengan sempurna. Nah, contoh campuran homogen itu yaitu adalah air dengan gula. Nah, lalu juga dengan air dengan sirup. Nah, itu sirup adalah suatu homogen karena adalah campuran dari air dan gula. Lalu juga ada air dengan garam. Nah, kenapa disebut dengan homogen atau tercampur sempurna? Karena ketika air ditambahkan dengan gula, nah ketika kita aduk maka gula yang tadi itu tidak terlihat dan larut sempurna menjadi air. Nah, namun yang dirasakan kita adalah hanya manis. Nah, artinya ketika air dicampur dengan gula, itu dia larut sempurna. Nah, gulanya itu hilang menjadi air. Oke, nah itu adalah contoh campuran homogen. Dan yang selanjutnya yaitu adalah campuran heterogen. Nah, campuran heterogen ini yaitu zat penyusunnya itu tidak tercampur dengan sempurna, jadi tidak larut ya tentunya. Nah, contohnya itu seperti air dengan
kopi. Nah, bisa kalian perhatikan ketika mungkin ayah atau bapak kalian sedang meminum kopi, ya. Di situ terdapat ampas kopi itu sendiri, yaitu butir-butir kecil yang terdapat di gelas. Nah, itu artinya bahwa kopi dengan air dia tidak larut sempurna atau heterogen karena masih ada butir-butirnya. Dan contoh selanjutnya yang paling nyata itu air dengan pasir. Oke, silahkan kalian coba dipraktekkan, masukkan air ke dalam gelas lalu kalian taburi dengan pasir. Kalian aduk 1 menit sampai 2 menit. Nah, maka pasirnya itu akan tetap ada tentunya di sana. Nah, itu adalah contoh heterogen. Oke. Dan selanjutnya juga air dengan tepung sama. Nah, itulah perbedaan antara campuran homogen dan heterogen. Ingat, kalau homogen itu tadi campuran homogen itu larut sempurna, ya, air dengan gula, air dengan garam. Dan untuk heterogen itu dia larutnya tidak sempurna. Jadi masih ada sisa atau ampasnya seperti itu. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya kalian coba mengamati lingkungan sekitar kalian. Nah, kalian temukan manakah benda yang termasuk dengan cat tunggal, cat campuran, lalu kalian kelompokkan atau golongkan. Nah, benda ini termasuk cat tunggal apa cat campuran. Dan juga berikan contoh dalam kehidupan sehari-hari mana yang termasuk dengan cat campuran. Ya, seperti itu. Nah, bisa kalian isi dan kerjakan di buku tema kalian. Selamat mencoba. Oke. Baiklah, demikianlah pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya Pak Firman mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian atau setiap penyampaian dalam materi. Dan jangan lupa untuk mengajak teman-temannya untuk bergabung di channel Kelas Mandiri. Selalu patuhi protokol kesehatan, rajin mencuci tangan, mengenakan masker ketika keluar rumah, dan menjaga jarak atau social distancing tentunya, ya. Baiklah, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.